Pagi-pagi ya, gua gedor-gedor nih, gedor-gedor ke rumah dia dulu nih tadi ya, gedor-gedor ke rumah dia, kagak dijawab, kagak dibalas, ya Allah, gua muter lagi nih, muter blok lagi, mendekati diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri kepada Syaiton gitu kan. Ini Boti, ya, Deddy Mulyadi ya. Cek, pagi-pagi buta nih, gue dibawa kemana ini? Aduh, ngantuk gue baru bangun tidur ini, diseret, aduh. Oke. Rookie Pot itu apa ya, dirancang sebenarnya untuk dijanjikan pada saat malam ya. Syuting kan biasanya malam-malam nih ya, tiba-tiba pagi banget nih. Aduh, kok tengok rambut. Mumpung bintang tamunya lagi bisa, kita klik aja sekarang. Betul ya, mumpung tamu bintang tamu dan juga nanti founder kedua atau host Rookie Pot nanti mau ini ya, mau liburan kemana nih nanti? Liburan mancing gitu. Mancing Iya. keributan. Iya, mancing keributan pagi-pagi ya. Gua gedor-gedor nih, gedor-gedor ke rumah dia dulu nih tadi ya, gedor-gedor ke rumah dia, kagak dijawab, kagak dibalas, ya Allah, gua muter lagi nih, muter blok lagi, dijawab barusan. Bro satu ini udah bilang kan. Iya, dia tidak bilang. Dia cuma bilang, gue lewat depan rumah. Hah? Dia bilang ya. Aduh, emang pagi satu ini. Aduh. Ya. Oke, jadi Tema hari ini apa? ya, tema hari ini tentang barak militer untuk siswa bersama Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, guys. Oke. Selamat datang di Rookie Pot, Rumah Kiki Podcast ya. Jadi saat ini sudah bangga sekali ya. Bentar lagi kita mempunyai label logo halal. Bukan, komunitas Unlock Getar, dan gua mau izin sebenarnya buat mengambil hak cipta. Maksudnya mengambil emang apa ya? Apa sih kayak membuat hak cipta gitu. Tapi bukan gua ngambil buat punya seseorang. Jadi nanti mungkin takutnya ada yang meniru kita gitu ya. Emang ini kan masih dalam perjalanan banyak ya. Semoga subscriber gua bisa lancar gitu, maksudnya bisa naik terus gitu ya. Oke, jadi banyak banget nih pertanyaan. Jadi konsepnya di Rookie Pot itu saling bertanya ya guys ya. Lu sebagai penonton di sini, sebagai viewers ya, jangan lupa untuk klik like, komen dan juga subscribe, atau kalian bisa mendapatkan pendapat di kolom komentar atau mau chat konsultasi tentang kesehatan ya bareng orang berdua ini ya, tentang curhat gitu maksudnya kan ada di Rookie Pot ya. Pertanyaannya gini nih, kan kita udah ngeliat nih sama-sama nih bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat tuh sudah mengkondisikan bahwa anak-anak yang bermasalah itu akan akan dibawa ke barak militer. Jadi gua mau nanya pendapat ke dia dulu ya, bintang tamu ya, bintang tamu ya. Apa sih pendapat lu soal kebijakan Kang Deddy yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer? Efektif nggak sih sebenarnya? Menurut saya itu sangat efektif karena siswa itu bisa dibimbing ke jalan yang lebih benar atau lurus supaya nggak bermasalah gitu ya. Apalagi tuh banyak ya, bukan soal tawuran juga ya. Orang yang boti katanya tiketnya masuk. Halo gitu maksudnya. Itu pokoknya overall. Iya benar ya. Ini memang Rookie Pot tuh dirancang memang tentang hal yang lagi booming, tapi kontroversial tapi dia. jangan booming ya. Enggak. Ntar masalah politik sama ekonomi ada programnya. Enggak. Tapi overall bener kata dia, menurut gue sangat efektif karena satu, Iya betul. itu agar menimbulkan efek jerah bagi siswa yang lain juga. Maksudnya gini ya, bisa aja kan ada yang ikut-ikutan pengen bandel juga. Nah, dengan dikeluarkannya keputusan ini jadi berpikir 3 kali mungkin ya. Jadi iya benar. Dan juga yang kedua adalah itu menumbuhkan sikap
satu kedewasaan dan ya mentalitas yang kuat gitu. Jadi dihadapkan dengan ya maksudnya beberapa polemik kan biasanya anak sekarang pusingan sekarang maksudnya barat militer tuh melatih kepemimpinan dan kedisiplinan bagi siswa. Betul. Jadi siswa itu apa namanya teratur gitu. Teratur. Iya, dan ini juga punya satu program yang menurut gue sangat-sangat positif ya. Karena ya zaman sekarang kan pertama Gen Z ya banyak maksudnya dengan adanya media sosial ikut-ikutan gitu kan. Iya, Video benar. nah iya gitu. Jadi maksudnya dengan adanya program ini ya membentuk sikap dan perilaku anak-anak sekarang jadi lebih kuat dan lebih bermental positif gitu. Dan gentleman. Wah, gentleman itu ya. Menurut lo gimana tentang hal ini? Menurut gua ya tentang yang efektif apa enggaknya tentang wajib militer di siswa itu efektif. Sebenarnya gua sangat kontra sangat pro sekali ya, sangat pro dengan kebijakan yang dilakukan KDM. Bahkan katanya gubernur siapa ya yang ikut menerapkan bahan militer? Serang Ngerti nggak? Banten. Banten ya, Banten nggak sih? Serang Banten. itu di mana? Banten. Jawa Barat. Oh, Banten sendiri. Banten. Oh iya, itu intinya gubernur Banten kalau nggak salah ya, kalau salah ya koreksi Pokoknya ya. salah satu gubernur. Ya salah ada satu gitu. gubernur itu ada yang ngikutin penerapannya KDM. Terus kata warga-warga yang di situ, mereka tuh malah pada kontra kepada gubernurnya kayak gini. Ngapain sih niru-niru nggak muter banget. Nih, kalau kita pikir ya, hal yang baik itu memang patut dicontoh ya. Nah, itu Hal yang baik benar. patut dicontoh, bukan berarti lu nyamain konten sama nyamain Makan programnya. Iya, program. Tapi sebenarnya hal positif sih, maksudnya Hal positif. ini juga harus diterapkan ke semua Seluruh Indonesia. masyarakat Indonesia. Jadi Iya, maksudnya terutama bukan ini kan terutama untuk siswa ya, siswa Iya. yang berperilaku buruk gitu kan. Jadi maksudnya ini membentuk apa sih sikap mereka agar tidak nakal lagi gitu. Jadi Iya. ketika mereka dihadapkan dengan para anggota militer dan yang sikapnya tegas dan tidak ada bahasanya apa ya tegas lah gitu bahasanya. Iya. Jadi mereka wah ternyata dunia tuh maksudnya di luar lingkungan dia tuh ternyata tuh keras gitu. Jadi maksudnya Iya, mereka itu benar. untuk mentalitas kuat. Ini memang Jabar Pride ya, udah bahkan ya katanya ngomongnya Indonesia emas 2045, bahkan Jabar aja mau emas di 2025. Berarti bener-bener real ini ya Pak. Ini Ya, karena memang programnya itu satu sesuai dan kedua emang diharapkan maksudnya sukses, maksudnya sekarang udah maksudnya terlihat ya maksudnya Iya. programnya itu berjalan dengan lancar dan ini juga sebenarnya tujuannya baik buat kita semua gitu. Jadi iya tujuan baik apa ya, malah dikontrain. iya itu maksudnya jadi kita Aneh, juga komentar. apa namanya kita sebagai masyarakat ya maksudnya ini kan melihat maksudnya salah satu keputusan yang baik gitu. Iya. Terutama ya untuk orang tua dengan yang anak-anaknya maksudnya mungkin di luar sekolahnya yang mungkin agak sulit untuk diatur dan segalanya. Iya. Jadi lebih teratur gitu, lebih disiplin dan maksudnya bersikap lebih baik gitu. Medang dulu nih. Wah, jenuh banget medang dulu. Ya. Tadinya saya mau ini jangan jadi. Harus saya dulu sih, kamu kan pemilik juga harusnya. Saya sudah ini nih. Oh iya, sudah Pak, udah iya, 76 ya. Nah, di kamera maksudnya aku tidak boleh ditampilkan. Oh kalau Tapi di sebenarnya- mana iya sebenarnya. Tapi mereknya nggak apa-apa. Jadi kenapa masih belum diaduk ini parah? Udah. Belum ngerti nih gulanya nih. Coba minum. Minum dulu lah pembawa Oke, acara. Bismillahirrahmanirrahim. Emang sebetulnya ini mas-mas ini harusnya ngerokok saya sih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Sangat nikmat Tawar. saudara-saudara. Pagi-pagi biasanya orang pada ngopi ya kan. Sekarang Iya, kita ngopi. beralih dulu ke teh karena ya satu Ngeteh. pengen sesuatu yang berbeda. Ngeteh. Terus satu lagi lebih baik kita nyebat. Wah. Ingat Pondok harus nyebat lah. Jangan enggak. ngeteh. Ngeteh gitu. Info kan bilangnya kurang.
Oh, itu ambil aja, ambil. Malah Pak ini. Nah, kan gue udah bilang nih di Rukipot kan sebenarnya tentang bertanya, saling bertanya kan, saling bertukar pikiran kan. Tadi kan udah ya, kita sudah mendapatkan satu pertanyaan yang sudah maksudnya di apa namanya, sudah dijawab oleh yang sudah dibahas oleh ketiga yang ada di sini, yang ada di kamera. Maksudnya ada bintang tamu juga. Ya. Dan Jangan geser dong. Nah, sekarang tinggal pertanyaan yang kedua nih, siapa nih? Saya ingin bertanya ya. Siap. Kalau kamu jadi pelajar dan dikirim ke barak gara-gara melanggar aturan, kamu bakal merasa diperlakukan adil nggak? Kalau gua orang yang bermasalah, siswa yang bermasalah, Iya. terus gua dibawa ke barak militer, Yes. itu merasa adil apa enggak? Adil. Kenapa? Gua pengen banget Masuk tentang masuk di barak militer, walaupun gua itu memang banyak banget kekurangan ya. Tetapi kan tahu sendiri kan, gua udah bukan siswa lagi di sini, jadi yang bukan siswa ya nggak tahu ya. Jadi kalau menurut gua ini adil ya. Kalau yang ngomong gak adil berarti orang-orang yang hanya pemalas, yang bangunnya mungkin nggak subuhan, bisa. Hey yo. Benar. Lu pernah ini nggak? Lu pernah dengar nggak? Orang pintar itu rata-rata bangun jam 5. Lu aja jam 5 bangun, tadi gua bangunin. Jam 5 lo, bukan jam 6 lo bangun. Bagus Bagus. terhina gue. Enggak, gua enggak ngehina, enggak apa. Ya udah, tambah gula aja kamu ngehina. nah, Nggak apa-apa, hidup gue udah pahit kok. apa tadi? Hah? Menurut lu gimana? Sangat adil. Adil. Nah, menurut gue juga sama dengan dia. Cuman alasan gue berbeda. Karena apa? Satu, ini kan berarti semua. Berarti gak mungkin cuma lu doang dong. Semua berarti. Iya. Walaupun misalkan lu masuk, lu jangan merasa nggak adil cuma gua doang. Enggak, semuanya pun sama gitu. Semuanya ini sama. program dibuat bukan untuk diskriminasi tapi untuk merata. Ya walaupun KBM itu pencitraan, tapi gua suka pencitraan yang kerjanya nyata daripada pencitraan cuma ngomong-ngomong doang. Maksudnya Mana makan siang gratis sama? Spraynya mana, woi? ya, jadi enggak sebenarnya adilnya itu seperti itu. Jadi maksudnya gini, ini kan maksudnya hal baik. Kenapa Iya. lu harus gak terima gitu maksudnya? Ini kan juga untuk membina. Kita salaman ya bro. Nah, Aku nggak mau masuk penjara. Membina diri lu gitu. Oh, iya. Jadi Lu gua sadar dunia itu keras. iya gini. Iya. Gua tuh nggak ngomong kalau lu itu orang yang bangunnya jam 6, jam 5 aja gua bangunin tadi, gua selamatin lo. Dengan cara lu olahraga berpikir gitu. Gua juga sama deh. Gua dulu juga Intinya yang bangunnya tidak tuh jam bangun pagi 7, itu jam malas 6. gitu. Intinya Iya, bener. yang tidak bangun pagi. Oh yes. Intinya habis subuh nggak tidur memiliki lagi sifat gitu. seperti itu gitu. Iya. Menurut dia. Iya, komentar yang kayak gitu tuh orang-orang yang kayak gitu. Tapi tidak berlaku untuk yang kerja malam. Tidak berlaku. Iya. Ingat ya, ini tidak berlaku untuk orang yang kerja malam. Pikir aku kelelawar. Nah itu. Oke, masuk pertanyaan Tuh kan di sana nih. nomor 3. Ini pertanyaan yang sangat Kurang Ini. cerah ya. Nah, nih sekarang ini, menurut lu pada ya, sistem pendidikan, maksudnya menurut lu nih, sistem Dan pendidikan menurut kita saya- selama ini gagal membentuk anak muda atau tidak? Apa? Sistem Pendidikan kita selama ini gagal membentuk karakter anak muda atau tidak? Menurut gue sih menurut gua Sistem ada pendidikan ya, ini maksudnya sistem, sistem pendidikannya pendidikan. gagal membentuk anak muda atau tidak gitu? menurut gue sih ya gagal sih gara-gara gagal. peraturannya sering diubah-ubah gitu. Jadi orang-orang Nice, para pelajar tuh kebingungan gitu. Tepuk tangan. Benar. Kementerian Pendidikan. Ini keluhan dari seorang pelajar. Iya nih, Aku belajar nih. sedih. Nggak apa-apa. Kita di sini benar-benar adil ya. Kita di sini benar-benar memberikan konspirasi yang sangat-sangat berguna mungkin bagi masyarakat dan juga ya walaupun viewersnya. Ya tapi kan intinya gue mau ini podcast dan ruangan gue yang kayak gini nih berguna untuk saling bertukar pikiran gitu ya.
Benar, gagal ya. Kenapa? Lu tahu kan kementerian diganti pada saat 5 tahun sekali setelah presiden. Yes. Karena 5 tahun sekali berbeda pendapat dari mereka yang kemarin Nadiem Makarim mau pakai kurikulum merdeka. Justru bagus Pak. Bapak Nadiem Makarim pakai kurikulum merdeka belajar itu khususnya cocoknya buat di kuliah. Iya betul. Ya enggak? Iya sih. Kalau pelajar kayak susah. SD, SMP, SMA cocok nggak pas itu lo pakai itu? Gua juga nggak cocok. buang-buang duit, Itu jelas. kerja kelompok mulu. Nah, tapi memang gue sih pro kepada Bapak Nadiem pada saat Kementerian Pendidikan tuh satu, karena yang namanya kerja kelompok itu memang biar kita nggak terlalu mandiri terus, biar nggak ada orang introvert. Maksudnya mereka menurut pemikiran gua itu Bapak Nadiem itu mau menghapuskan yang namanya orang yang sendirian, biar kita itu kayak kelompokan gitu. Itu ya sebenarnya apa ya, kita tuh memang dihidupkan di Indonesia memang udah nggak usah diurus sama pemerintah kan. Nggak diurus sama pemerintah lu aman nggak? Aman harusnya. Sekarang lu pemerintah aja sok-sokan kayak Jepang itu ya sebenarnya penghuninya memang dilindungi oleh para pemerintah ya. Kalau kita kan bebas, jalanan aja kayak gitu kita gunain, jalur busway jadi kita gunain gitu kan. Sangat maksudnya menurut lu gagal Dan rumornya sih ada sistem baru lagi katanya. Waduh, apa tuh? Ini kan ini balik lagi kan kata lu gagal. Sebenarnya emang benar gagal sih maksudnya. Gagal banget. Enggak, karena bukan masalahnya bukan gagal gini ya, karena salah satu juga maksudnya bikin gagal itu penerapannya juga, dan juga mungkin ya gini, kita udah bikin sistem, kita belum terbiasa, terus diganti lagi, ya kan jadi gimana? Iya, Kita juga, maksudnya kita juga ya sebagai manusia ya, maksudnya kita kan bukan robot lagi, maksudnya kita juga butuh waktu adaptasi, dan ini kan maksudnya sistem pendidikan diterapkan untuk murid bukan untuk guru, jadi ya, apa ya seolah-olah tuh apa ya kementerian tuh menggantinya tuh kayak gitu, 5 tahun sekali diganti, sekarang diganti lagi, UN ada lagi gitu. Iya maksudnya gini, maksudnya setidaknya sistem pendidikan tuh digantinya minimal ya 1,5 dekade atau berapa baru diganti lagi. Nah maksudnya kalau overall bentar diganti lagi juga kita mengikuti perkembangannya agak sulit, dan itu juga menjadi salah satu alasannya gagal bentuk karakter anak muda. Karena apa? Karena membentuk karakter itu tidak butuh waktu, maksudnya membutuhkan waktu yang tidak singkat gitu, butuh waktu yang lama gitu. Jadi ya seperti itu. Belum terbiasa kita. Iya, belum terbiasa banget. Yuk, satu lagi. Gua Dan lagi. overall mungkin Sini gue nanya. terakhir. Anda bintang. Last question. Alah, saya bintang Bintang tamu apa member baru nih? Ini pertanyaan terakhir sekaligus mungkin pertanyaan inti ya. Apakah pendekatan keras seperti ini bisa membuat siswa jadi trauma atau malah makin jadi disiplin menurut lo? Menurut gue sih jadi disiplin, karena di sana dia diajarkan untuk setiap hari bangun pagi jam 4 subuh, tidurnya juga diatur minimal jam 9 apa jam 10. Terus dia latihan baris berbaris kan ya. Saya lihat tuh di TikTok atau di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya di sana selalu diajarkan disiplin setiap hari. Menurut gua disiplin. Karena ya satu ya, kita diajarkan untuk suruh bangun pagi kan, karena rata-rata orang pintar itu bangunnya jam 5 katanya, kalau nggak jam 4 ya. Itu gua lihat di channelnya Raymond Chin bahwa orang yang rata-rata pintar tuh katanya jam 5. Nah yang kedua itu kita dilatih untuk kekompakan pada saat latihan baris berbaris atau mungkin olahraga di setiap pagi. Kita kan, gua juga ya jujur ya, gua nggak olahraga, bener jarang banget olahraga maksudnya gitu ya. Kita olahraga nggak langsung nge-gym, nggak langsung apa, kita langsung dasar-dasarnya dulu kayak kayu kayak atau besi kan biasanya kan. Nah yang ketiga itu kita diajarkan untuk program-program yang ada di sana. Jadi
misal ada yang masuk ke militer nih ya, salah satunya yang wajib militer. Jadi kalau menurut gua sih memang bisa keras mereka. Jadi kemungkinan ada halnya bisa lanjut tawuran, ada halnya bisa berhenti tawuran. Pasti yang ke barak militer gua yakin 100% pasti masih ada yang begitu kalau udah dikeluarin. Iya enggak? Iya dan menurut gua maksudnya disiplin ada trauma mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mengalami hal-halnya seperti itu, dan itu menjadi sebuah maksudnya shock, jadi kaget, wah ternyata seperti ini. Dan untuk yang disiplin, nambah disiplin menurut gue sangat benar. Karena apa? Satu, yang biasanya hidupnya urakan, terus make maksudnya kadang kan maksudnya zaman sekarang juga siswa udah banyak yang semakin make minuman keras, obat-obatan. Jadi ketika masuk barak militer mereka hidupnya keras, maksudnya hidup teratur, pola makan teratur, dan badan pun sehat. Dan yang kedua adalah sikap dan perilaku mereka berubah. Itu maksudnya gini, mereka yang di sekolah misalnya yang anak perilakunya buruk, suka tawuran atau maksudnya suka bolos dan semacamnya, ketika masuk barak militer dihadapkan dengan sikap dan perilaku yang berbeda gitu, mereka kaget pasti. Dan itu juga maksudnya akan menimbulkan sebuah pembelajaran bahwa kita nanti setelah ini hidup seperti ini loh. Jadi mereka tidak menganggap selamanya hidup itu indah, enggak, hidup itu keras gitu kan. Jadi mereka harus siap dengan apa yang akan mereka hadapi nantinya gitu, dan itu juga menjadi bekal pengalaman mereka. Jadi bisa aja kan di barak militer ya, misalkan yang bandel terus lihat militer itu seperti ini seru loh dan sebagainya, menumbuhkan minat untuk masuk ke tentara ya kan. Ini juga suatu hal yang baik. Ini sebenarnya sesuatu yang baik sebenarnya. Nah itu juga maksudnya kenapa sebenarnya setuju. Iya sebenarnya kayak seolah-olah Kang Deddy itu menginginkan orang yang udah minat sebagai tentara itu biasanya kan kadang suruh ngapain aja sih syaratnya gitu kan, tahu kan. Nah ini malah gratis, enak loh, malah pada ada yang mau. Ini masih jadi hal yang positif sebenarnya. Nah kalau gua tuh pengennya tuh trauma tawuran coba. Kalau orang itu tawuran tiba-tiba ditangkap ke barak militer, terus dia udah keluar trauma tawuran, nah itu yang paling bagus. Tapi kalau enggak, bukan trauma, lebih ke arah malas sebenarnya. Maksudnya biasanya tawuran megang senjata aja, gue udah megang, maksudnya gue bukan itu, gue dihadapkan dengan para tentara yang maksudnya sikapnya tegas, siap untuk berperang. Maksudnya kita juga maksudnya punya sikap, wah gue juga udah siap nih. Jadi maksudnya perangnya bukan dalam artian taktis, maksudnya perang untuk membela negara gitu. Jadinya boti dihilangkan bisa enggak? Boti lo, bangke lo, anjing, laki jadi cewek. Nah enggak, maksudnya itu yang begitu ya. Satu, pasti balik lagi media sosial contoh, karena ya itu. Gua gini ya, gua ada pendapat nih. Jadi manusia itu hidup memang bebas, sama Tuhan dibebaskan untuk hidup. Mereka beragama apa nggak tahu. Misal kalau yang boti itu agamanya Islam, bisa kan nggak boleh transgender. Bukan transgender, perilaku menyimpang. Iya perilaku menyimpang. Itu maksudnya gini, maksudnya yang laki-laki seolah-olah bersikap perempuan dan yang perempuan bersikap seolah laki-laki. Nah itu sebenarnya yang tidak. Kalau di Injil, di Taurat, di kitab yang kayak di Buddha itu mungkin ada yang seperti itu nggak diperbolehkan. Gua nganggap mereka yang boti itu ateis. Sumpah dia nggak ada punya agama. Maksudnya kan kita hidup memang sama Tuhan tuh untuk tujuan kita masing-masing kan. Kita mempunyai tujuannya, dan tujuan yang paling utama itu mendekati diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri kepada syaitan gitu kan. Ini boti ya nggak jadi ngomong lagi. Udah bubar. Masalahnya gini, untuk yang lebih yang boti masuk wajib militer. Kalau misal keluar
Boti lagi suka. Jangan. Nggak mungkin. Nanti Nggak teman mungkin. gua hilang. Nggak mungkin balik Boti lagi. Pasti mereka berubah. Kenapa? Insya Allah, gua yakin ya, Nggak. Bapak KDM ya, surat terbuka buat Pak Deddy Mulyadi ya. Nggak usah lah. Enggak, udah gini. Males gua. Enggak, gini. Kenapa nggak bakal jadi Boti lagi? Yang awalnya Boti maksudnya seolah-olah bersikap perempuan, tidak ada wanita, woi dong. Balik. Kelas gitu kan maksudnya. Balik. Siapa nama kamu? Ya. Siap. Agus. itu yang gue maksud gitu maksudnya. Tepuk maksudnya tangan. mereka berubah. Tepuk tangan untuk kita semua di episode 3 kali ini, Rumah Kiki Podcast. Kita akan kembali lagi untuk episode yang selanjutnya ya. Episode berapa? Episode 3. 4. Bro, aku tidak tahu. Saya Kamu datang lagi ya. Kamu udah jadi member, bukan bintang tamu. Insya Allah saya akan datang di hari Iya, libur. siap. Temanya jangan kontroversial lagi. Temanya Udah 3 tentang- episode ini. Yang lagi viral. Apa? Iya, tinggal yang lagi viral. Apa? Kenapa sih? Spill judulnya LK. Singkatannya nanti kita. Oh, itu yang Ya itu Ah, iya. Jadi kan ini spill dong LK judulnya. LK ya. Dia kelas nih. Langsung kelas. Apa? Jangan, Begitu. jangan LK, Anda tidak tahu. Oke, sampai situ saja. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Atau kalian mempunyai pendapat di kolom komentar, silakan. Atau kalian mau curhat bareng kita nih di Unlock the Talk ya. Ada Dika, ada Bilal, dan ada gua. Kontak person di bawah ini ya. Oke. Oke, sampai situ saja. Terima kasih. Sebentar. Saya punya pesan terakhir. Apa. Tolong saya di ini gerombolan sama bapak-bapak. Saya tidak masuk. Saya masih muda ya nih. Sama bapak-bapak. Tadi kan hari libur, hari Waisak. Oh iya, yang lagi hari Waisak. Gua mau ini aja ntar uploadnya di minggu kemudian hari Waisak. Oke. Enggak apa-apa, kita syutingnya di hari itu, kita hari Waisak. Wah, ini hari Waisak. Iya, makanya kita syutingnya sekarang. Kita kasih tahu gitu. Iya, Apa kita nanti telat syutingnya di hari Waisak karena minggu berikutnya kita akan libur. Semuanya akan libur syuting. Jadi akan ada lagi di minggu berikutnya. Berarti awal Juni ya. Udah awal Juni. Iya, soalnya yang satu episode aja belum di ini, yang episode kedua kita. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Oke, sampai situ saja. Sekian, terima kasih untuk para penonton semua yang telah hadir di acara kita ini. Ya. Semoga kita selalu diberikan Amin. kesehatan dan Amin. rezeki yang Amin. besar. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas. Horas. Aduh. Halo, Patri. Aduh. Ini dikat. Enggak usah.